Kenapa dinamakan Ramadan? Li'annahu indama wadal Arab asma syukur wa fabaha dasyar syiddatal har. Fasammuhu Ramadan min Ramda ay syiddatal har. Ramadan dinamakan bulan Ramadan karena pada waktu itu orang Arab menamakan bulan-bulan yang 12, salah satunya bulan Ramadan itu, ketepatan bulan Ramadan itu adalah bulan yang ketepatan yang sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nawaitu ta'lamu wa ta'lima nafa'al intifa wa tardu wa tarki wal ifadal istifada wal hasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lal huda wa dalal ibtigal wajillah wa qarbi wal thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul dalam satu tempat masjid Darul Barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita, salat witir kita, dan bacaan Quran kita. Dan kita haturkan salawat dan salam, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan penjelasannya kemarin tentang kitab Siyam, itu sampai syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah wa huwa afdalus syuhur wa sumiya Ramadana qila li'annahu indama wadal Arab asma syuhur wa faqa hadha syahr syiddatal har fasammuhu Ramadan min Ramda ay syiddatal har wa qila li'annahu yarmidu dunub ay yahrikuha. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab, yaitu tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan ini termasuk yang ke-9. Dan Ramadan ini termasuk afdalus syuhur, paling utamanya bulan-bulan. Dinamakan wasumiya Ramadan, dinamakan Ramadan itu ada dua pendapat. Kenapa dinamakan Ramadan? Li'annahu indama wadal Arab asma syuhur wa fabaha dasyar syiddatal har fasammuhu Ramadan min Ramda ay syiddatal har. Ramadan dinamakan bulan Ramadan karena pada waktu itu orang Arab menamakan bulan-bulan yang 12, salah satunya bulan Ramadan itu, ketepatan bulan Ramadan itu adalah bulan yang ketepatan yang sangat panas, hawanya sangat panas. Ai syiddatul har, sangat panas. Mun mangken matur cepat celep. Apa boleh kemarin satu hari ya anggap hujan. Kalau di Arab itu terutama di Yaman, ketika saya berada di Ramadan di negara Yaman, tepatnya di Hadramut, itu Ramadan itu sangat panas sekali. Karena kebetulan Ramadan itu musim panas, di mana hawanya begitu luar biasa. Bayangkan kalau keluar saja, masuk ke dalam kamar itu langsung kayak gelap ya. Anginnya angin panas, kipas itu tidak cukup, jadi harus ada AC-nya. Bukan tambah dingin ada kipas, tambah panas. Nah hawanya panas. Nah Ramadan dinamakan Ramadan memang ketepatan di bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-9, itu memang tepatnya adalah hawa musim panas.
Yang nomor 2 adalah kenapa dinamakan Ramadan? Li'annahu yarmidud dunub ayyahrikuha. Karena Ramadan itu bisa membakar lemak-lemaknya dosa-dosa kita. Jadi bisa menghanguskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi memang Ramadan itu adalah bulan suci. Namanya bulan Ramadan dimakan, kalau kita menamakan bulan suci itu apa? Menyucikan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, maupun juga dari dosa-dosa kita. Karena Ramadan ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni Allah Ta'ala. Dan tidak termasuk sabdanya Nabi yang ketika itu malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketika saya doa, kul amin, doa, aminkan. Apa katanya Rasulullah? Man adraka Ramadan falam yufar lahu ba'dallahu. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosa-dosanya, maka Allah jauhi orang tersebut dari rahmatnya, dari ampunannya, dari pembebasan api neraka. Maka kul ya Rasulullah, aminkan, amin. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk aminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ramadan itu datang memang ingin menyucikan dosa-dosa kita, membersihkan hati-hati kita. Jangan sampai kita terlewatkan. Kayak semacam orang kalau cuci darah, penyakit cuci darah itu kan itu setiap 1 minggu mungkin. Kalau tidak cuci darah, maka dia akan gelisah, sakit dan sebagainya. Ini dengan cuci darah itu biar dia dibersihkan. Sama halnya juga kita masuk bulan Ramadan ingin cuci darah. Cuci apa? Tapi bukan darahnya, cuci dari dosa-dosa kita. Cuci dari kotoran yang menempel di hati kita. Karena bagaimanapun, jangankan dosa ya, badan kita itu, fisik kita itu harus dibersihkan, harus disucikan. Yang punya penyakit itu bisa check up, atau punya penyakit kencing manis, penyakit apa, kolesterol dan seterusnya, itu harus dibersihkan. Biar enggak kalau bahasanya Kangen Water kan menetralisir kotor yang ada di tubuh kita dengan air tersebut. Nah, di Ramadan itu memang salah satunya dinamakan Ramadan untuk menyucikan dan membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian fadilatus shaum, keutamanya orang berpuasa. Keutamaan orang puasa itu sangat banyak sekali disebutkan, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis, banyak sekali menyebutkan. Al-ayat wal hadis katsira fi dzalika, wa min qouli ta'ala qul washrabu mimma salaftum fil ayyamil khaliyah wa qalu as-shaimina was-shaimat wal hafidhin furujahum wal hafidat wa dzakirallahu katsiran wa dzakirat adallahu maghfiratan wa ajran adima. Wa fil hadis qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalil sab'imiatin di' illa syiyam fa huwa li wa ana ajzi biha. Fil hadis man sama yaman fi sabilillah ba'dahu minhu jahannam masirata mi'ati am. Jadi keutamaan puasa itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an maupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, baik hadis qudsi, hadis nabawi dan seterusnya. Banyak keutamaannya. Salah satunya adalah ayat Al-Quran was-shaimina was-shaimat.
Orang puasa laki-laki dan perempuan, wal hafidhu furujahum wal hafidhu wadzakirin katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Memang Allah menyiapkan ampunan, menebarkan rahmatnya Allah, memberikan diskon besar-besaran atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga di samping diskon juga menaikkan berapa persen artinya segala pahala kita. Jadi Ramadan itu bukan hanya diskon saja, tapi melipat gandakan. Kalau kita kan ingin carinya diskon ya, terutama di akhir hampir Idul Fitri itu ingin cari diskon-diskonan ya. Nah, kalau Ramadan bulan berpuasa, di samping dia mendapat diskon 100% dosa-dosa kita diampuni, juga beli satu dapat 700, beli satu dapat macam-macam. Berarti ya hadis ini menjelaskan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kecuali puasa. Nah, ini setiap kebaikan. Bagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan lebih-lebih? Puasa fahuwali wa najizu bihi. Jadi puasa itu memang untukku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jadi hadis itu kan ada hadis qudsi, hadis nabawi. Jadi hadis qudsi itu memang dari Allah Ta'ala, cuma bahasanya dari Nabi. Kalau Al-Quran lafdan wa makna, lafad dan maknanya itu tidak boleh dirubah kalau Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu boleh berubah lafadnya tapi maknanya tidak boleh. Nah, hadis qudsi kata Allah Ta'ala, puasa itu memang untukku dan saya akan membalasnya. Berarti betapa besarnya pahala puasa menurut Allah Ta'ala. Juga dalam hadis lain, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masiratan mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, karena mengharap ridhonya Allah Ta'ala, di dalam jalannya Allah Ta'ala, ba'adallahu minhu jahannam masiratan mi'ati amin, maka Allah akan menjauhi orang tersebut dari neraka jahanam. Jaraknya itu masih rotami ati'am, perjalanan 100 tahun. Bayang 100 tahun ya. Kita 100 tahun belum tentu kita hidup. Ini berjalan di akhirat ya. Wa fil hadis juga lis-shaim farhatan. Dalam hadis juga dijelaskan, disebutkan di riwayat Bukhari dan Muslim, orang berpuasa itu memiliki dua kabar gembira. Yang pertama adalah idza aftar farihah. Kalau sudah mau berbuka, wah itu senangnya luar biasa itu. Nah, kalau luar biasa kalau senang. Kalau mau berbuka sore habis asar sudah menyiapkan makanan, minuman yang beraneka macam, beli ini beli itu. Nah, ini luar biasa, senangnya luar biasa karena mau berbuka. Karena beberapa jam dia ndak makan, ndak minum, apalagi dia menahan hawa nafsu dia, menahan mata dia dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, orang yang menyiapkan makanan, banyak kan di Madura khususnya itu, kalau di pinggir jalan rame luar biasa. Mereka beli takjil, beli makanan ringan, makanan minuman, dan macam-macam makanan minuman. Itu setelah disinggung oleh para ulama, bahkan kata guru saya itu menyebutkan, biarkan mereka bergembira dengan caranya sendiri. Artinya dengan cara mereka, cara adatnya mereka bergembira menyambut bulan Ramadan. Waktu berbuka mereka bergembira dengan caranya, ada yang beli makanan, minuman dan seterusnya. Tetapi gembiranya itu dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai gembiranya itu melanggar aturan syariat. Nah, kalau kita lihat di pinggir jalan banyak orang jualan yang sebelumnya tidak serami Ramadan,
Pernah guru saya yang di Sidogiri itu pernah mengatakan gini, kalau mau beli takjil, makanan ringan, minuman, belilah ke orang atau penjual yang sepi. Karena bagaimanapun mereka ingin mencari nafkah, mencari keuntungan di bulan Ramadan. Jadi jangan kalau cari yang ramai, mungkin hari ini yang ramai, yang besoknya yang sepi. Karena banyak di pinggir jalan itu ada yang sepi, ada yang ramai. Cari yang sepi. Karena kita di samping membantu orang lain di dalam bulan Ramadan juga agar mereka senang ya. Kalau lihat, aduh yang sana ramai ini sepi, begitu tidak enak juga. Ya. Jadi kalau kita berbuka itu senangnya luar biasa. Wa idza laqiyahu wa fariha bisawmi. Ketika orang tersebut bertemu dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala, memandang ketika di hari kiamat, fariha bisaumihi, maka dia akan bergembira dengan puasa. Maka luar biasa orang perjumpaan abadi kelak di hari kiamat, kenikmatan di surga kelak di hari kiamat adalah ketika berjumpa, memandang Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu jelas dan banyaknya. Makanya kalau doa Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi, berikanlah kita kenikmatan nanti bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bertemu, berjumpa, mandang, insyaallah ru'yatullah. Kalau kita bertemu, berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka itu adalah nikmat paling besar, melebihi dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Nah, itu bagaimana ya? Dengan puasa. Kenapa? Karena memang puasanya untukku, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau untukku, kalau dia puasanya sesuai, benar, bukan hanya menahan lapar, haus, tapi juga dia menahan untuk melakukan maksiat, maka itu sungguhnya ada kegembiraan sendiri. Bagi lisoim farhatani, ada dua gembira, gembira dunia maupun nanti kelak gembira di akhirat. Gembira dunia apa? Ketika dia berbuka puasa. Gembira akhirat apa? Ketika dia melihat Allah. Wa fil hadis kadzalik sumtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa itu tasbih. Berarti orang yang berzikir. Ucapkan tasbih. Allah alhamdulillah la ilaha illallah. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya itu orang puasa itu adalah ibadah. Nah, tidur di sini, diamnya orang puasa itu tasbih, itu berarti orang berzikir. Itu luar biasa. Kita kalau bukan orang puasa, diam, ya udah diam. Tidak seperti orang bertasbih, orang berzikir. Tapi orang berpuasa itu seperti orang bertasbih. Wa naum ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya saja loh bisa dia beribadah. Tapi kalau tidur dari pagi sampai sore itu bukan. Subuh asarnya di mana nanti? Tapi maksudnya gini, tidur seperti ini, tidurnya ibadah itu. Tidurnya ibadah itu misal gini aja. Kalau dia tidak tidur, itu bisa dia melakukan maksiat atau mendengarkan hal-hal yang tidak enak dan seterusnya, maka lebih baik dia tidur. Tapi kalau dia tidak tidur, kalau dia tidur, maka dia tidurnya itu seperti orang yang melakukan ibadah. Jadi tidur dari pagi sampai sebelum zuhur 5 jam, 5 jam itu kita kalau ibadah tidak kuat. 5 jam ibadah sholat sunat tidak kuat ya. Maka tidur itu sudah dapat pahala. Tapi lebih baik kalau tidur sebentar
kemudian waktu hendak tidur dia beribadah, kemudian dia baca Quran, itu lebih baik. Wa du'a mustajab, doanya orang puasa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Wa amalu mudha'af, amalnya orang puasa itu dilipat gandakan. Kalau orang beribadah di bulan Ramadan, amal sunnah itu seperti amal wajib. Amal wajib itu dilipat gandakan sampai 7. Nah, itu luar biasanya. Satu huruf kita baca Quran, satu huruf alif lam mim, alifnya itu seperti 10 kebaikan. Bukan alif lam mimnya, alifnya, lam mim itu dihitung berarti 30 kebaikan. Bagaimana ketika kita baca Quran di bulan Ramadan? Dilipat gandakan. Kemudian asyam junnah wa isdun hasin minan nar. Puasa itu perisai, bagai perisai, benteng dari api neraka. Orang berperang itu kan ada bentengnya, ada perisainya untuk menghalangi dari musuh, dari serangan musuh, ada benteng pertahanan. Lah maka puasa itu merupakan perisai, benteng dari api neraka. Ahkamus shaum. As-shaum ta'tari al-ahkam arba'ah, al-wujub wan nadab wal karaha wal hurmah. Hukum-hukum puasa itu ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi hukum puasa itu ada 4. Wajib, sunat, makruh, haram. Haram itu dibagi lagi. Haram tetap sah, haram dan tidak sah. Nah, yang wajib ada 6 tempat. Yang wajib, puasa yang wajib itu ada pertama puasa Ramadan, yang jelas seperti sekarang. Yang kedua puasa qada, melunasi puasa-puasa kita. Ramadan sekarang ada hutang, atau Ramadan lagi sakit, atau yang perempuan lagi haid berapa hari, 9 hari, maka dia lunasi di bulan berikutnya. 9 hari ini itu wajib diqadai. Kemudian shaumul kafarah, puasa kafarat. Puasa kafarat itu seperti kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Jadi orang berhubungan badan di siang Ramadan itu wajib puasa kafarat. Kenapa? Karena ada 3, itqu raqabatin, shaumu syahraini mutabi'aini, yang ketiga adalah it'amu miskinan. Itqu raqabatin, memerdekakan budak, tidak ada sudah. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini berturut-turut. Jadi orang yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, umpama nanti sampai 55 hari ternyata ada puasa, maka dia ngulang lagi. Nah, itu mudah. Kalau tidak mampu maka milih memberi makan 60 fakir miskin. Itu namanya kafarat. Lalu puasa kafarat itu melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Kemudian puasa ketika haji dan umroh, ibadah haji dan umroh itu sebagai ganti dari fidyah, hadyu, nyembelih. Di Al-Quran itu kan ada tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadil masjidil haram. Sebelumnya apa itu? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Fama wa idam tumbang famastaysara minal hadid wa lam yajid fasyamu salata ayyam fil haji wa sabatin darajatum. Jika dia menemukan menyembelih atau apa, maka dia puasa 10 hari. Faman lam yajid fasyamu salata ayyam fil haji, 3 hari ketika di haji, wa sabatin darajatum, 7 harinya ketika dia pulang ke tanah air. Nah, jadi 10 hari totalnya. Tilka asyaratun kamilah, berarti 10 hari.
Nah, itu wajib. Shaumu fil istisqa idza maral hakim. Puasa istisqa, ketika istisqa. Jadi ketika pada satu tempat berapa bulan atau bahkan berapa tahun tidak hujan, maka dia melakukan sholat istisqa dengan melibatkan para pemerintah. Nah, hakim di sini memerintahkan kepada warganya untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum melakukan sholat istisqa. Nah, perintah hakim ini, perintah dari pemerintah ini, maka menjadi wajib bagi rakyatnya, warganya untuk berpuasa ketika ada perintah. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak. Jadi as-shaum fil istisqa idza maral hakim. Puasa menjadi wajib di dalam melaksanakan salat istisqa ketika ada perintah dari pemerintah pimpinan. Yang keenam, shaumun nadar, puasa nadar. Puasa nadar itu ya ketika ada orang memiliki hajat terkabulkan, maka saya akan berpuasa 1 bulan, puasa 3 hari. Nah, itu nama yang awalnya puasa sunat menjadi wajib. Itu shaumun nadar. Yang kedua mandub. Saya teruskan dulu ya, biar bagian hukum puasa. Yang kedua adalah hukum puasa yang sunat. Sunat ini dibagi 3 macam. Sunat ini, puasa sunat dibagi 3 macam. Yang pertama adalah ma yatakarrar bi takarruris sinin. Yang pertama adalah puasa sunat yang diulang-ulangi setiap tahunnya. Apa itu? Kasaumi yaumi arafah wa tasu'a wa asyura. Puasa yang diulang-ulangi setiap tahunnya seperti apa? Arafah, puasa Arafah, puasa tasu'a, puasa asyura. Nah, itu diulangi setiap tahunnya. Hanya Arafah tuh, tidak ada selain Arafah 2 kali, 3 kali, tidak ada. Jadi dia Arafah itu terjadi 1 tahun 1 kali. Nah, itu namanya puasa sunat yang diulang-ulangi setiap tahunnya. Nah, maka itu sunat. Yang selain Arafah atau Asyura apa? 6 hari bulan Syawal. Nanti setelah Ramadan. Kemudian bulan-bulan haram, Muharram, kemudian Rajab. Nah, itu juga. Kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita akan disunahkan puasa 10 Dzulhijjah. Kalau tidak bisa ya Arafah saja. Nah, tapi puasa Arafah itu bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah haji tidak disunatkan. Nah, yang kedua puasa sunat yang diulang-ulangi setiap bulannya. Apa? Yaumul Bid, Yaumul Aswad. Yaumul Bid itu dihitung dari pertanggalan Hijriah 13, 14, 15. Yaumul Bid. Yaumul Aswad itu 28, 29, 30. Kalau karena bulan Hijriah itu sampai 30, tidak ada 31. Kalau umum itu 31. Paling sedikit kalau itu 28 hari itu biasanya di bulan Shofar setelah Muharram. Yang lainnya itu 29, 30, 9, 30 gitu. Kayak sekarang ini bulan Sya'ban itu istikmal atau menggenapkan jadi 30 karena tidak ada hilal, lihat di malam hari Minggu sorenya ya. Nah, yang ketiga adalah puasa yang diulang-ulangi setiap minggunya, yaitu Senin dan Kamis. Jadi puasa sunat itu ada 3, yang diulang-ulangi setiap tahun itu seperti puasa Arafah, yang diulangi setiap bulan itu puasa Yaumul Bid, Yaumul Aswad. Yang ketiga puasa yang diulangi setiap minggunya adalah hari puasa Senin dan Kamis. Nah, di antara puasa yang ada ini 3 ini, manakah yang lebih utama? Wa afdalu siyamin nafal, paling utamanya puasa sunat adalah siyamu yaum wa iftaru yaum. Puasa 1 hari, sekarang puasa, besok tidak puasa, yaitu puasanya Nabi Daud. Itu paling utamanya puasa. Yang ketiga adalah
Tadi yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunat. Sekarang puasa yang ketiga adalah puasa yang dimakruhkan. Puasa apa? Ifradu yaumil Jumat, awis sabat, awil ahad. Ada orang yang berpuasa hanya menyatukan, hanya puasa hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, nah itu makruh. Kalau digabung, enggak. Atau ketepatan dengan puasa sunat. Semisal ketepatan hari Arafah hari Sabtu, hari Tasu'a hari Minggu, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ketepatan dengan puasa-puasa sunat yang lain, cuma hanya puasa hari Sabtu udah maka makruh. Jadi yang tidak makruh itu ketika hari Sabtu itu bertepatan dengan puasa sunat yang lain seperti Arafah, atau digabungkan sebelumnya Jumat, Sabtu. Nah itu tidak apa-apa. Dan juga puasa yang makruh apa? Shaumud dahar liman yakhafud doror au fatahakin mandub. Puasa 1 tahun full. Jadi full puasa 1 tahun itu makruh. Bagi siapa? Bagi yang khawatir membahayakan dirinya atau dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dia atau hak-haknya yang disunatkan. Nah, itu puasa 1 tahun makruh. Tapi 1 tahun full itu ya selain puasa, selain hari raya. Karena hari raya dan yaumut tasyrik. Nah ini di sini ada insyaallah. Udah. Yang terakhir yang keempat adalah puasa yang haram. Ini puasa wajib, sunat, makruh, haram. Haram di sini bagi 2. Haram sah. Orang berpuasa haram tapi sah puasanya. Apa itu? Yaitu shaumuz zaujah biduni idni zaujiha. Puasanya istri tanpa izin kepada suaminya. Nah, ini haram, tapi sah. Umpama ada istri, ini puasa sunat ya. Puasa sunat. Dia mau puasa sunat Senin. Tidak bilang kepada suaminya, tidak pamit puasa. Maka istri ini puasanya haram tapi sah. Maka bagaimana kalau sunat? Bilang dulu kepada suaminya. Kok? Kenapa? Karena itu dapat mengurangi jatah. Ya kan kalau puasa kan tidak bisa digimana-manain sama suaminya. Maka kalau puasa sunat itu harus izin dulu, lapor dulu kepada suaminya. Andaikan suaminya bilang batalkan. Kenapa? Karena melaksanakan, mematuhi perintah suami itu wajib. Melaksanakan puasa sunat, puasa Senin itu sunat. Wajib dan sunat mana yang dahulukan adalah wajib. Perintah suami itu wajib dilaksanakan. Puasa sunat itu hanya sunat. Nah, kalau ada kayak gitu harus ikut suami. Maka bagaimana caranya? Ya harus izin dulu pada suaminya. Izin dulu. Meskipun nanti puasa itu qadha ya, masih jauh mah. Syawal ngodoin. Syawal langsung ngodoin mah. Sama puasanya 9 hari. 1 bulan penuh sudah puasa, ditambahin kan mengurangi. Nah, misal maka ini kalau masih jauh, kalau suaminya bilang nanti aja, nanti. Ini lebih dahulu itu kita izin dulu sebagai istri kepada suaminya. Yang kedua adalah haram tapi tidak sah. Kalau tadi haram sah. Haram, yang kedua haram tidak sah. Apa itu? Ada 3 tempat, ada 5. Yang pertama adalah puasa yaumil Aidil Fitri. Orang tanggal 1 Syawal puasa telasan tanggal 1 apa sah puasa. Maka dia semangat karena Ramadan dia puasa, nanggung mau puasa lagi besok hari raya. Maka puasanya dia percuma, haram dan tidak sah. Yang kedua adalah puasa Idul Adha. Orang semangat puasa Idul Adha karena Arafah dia puasa mau lanjut Idul Adha. Haram dan tidak sah puasanya. Yang ketiga saum ayyam tasyrik.
puasa yaumut tasyrik. Yaumut tasyrik yaitu 11, 12, 13 haram. Karena waktu itu yaumut tasyrik di bulan Dzulhijjah itu haram dan tidak sah. Kemudian puasa nisfil akhir min Sya'ban, puasa separuh akhir setelah 15 Sya'ban, tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan di bulan Sya'ban itu haram dan tidak sah. Bagi siapa itu? Nah, dulu mau langsung. Nah, puasa 16, 17, 18 itu haram dan tidak sah. Bagi siapa? Bagi orang yang pertama tidak biasa puasa. Kalau dia biasa puasa Senin Kemis, ketika Senin Kemis itu jatuh tanggal 18, 20 Sya'ban, maka itu tidak haram. Kemudian dia puasa wajib, baik qadha atau nadar. Umpama ada perempuan dia masih punya tanggungan 10 hari 10 hari belum dilunasi sama sekali, pas ingatnya waktu nisfu Sya'ban, maka 10 hari sisanya itu dia tetap sah, tidak haram, tetap sah. Kenapa? Karena dia mengqadai. Atau yang boleh juga puasa setelah nisfu Sya'ban itu wasol, disambung seperti ini. Puasa 15 Sya'ban, nisfu Sya'bannya 15, disambung 16, 17. Ternyata 17 itu putus, 18, 19 tidak puasa, 20 puasa. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ini puasanya tidak biasa, Senin Kemis. Jadi ada orang gini, dia tidak biasa puasa, Senin Kemis tidak puasa, puasa Daud tidak puasa. Tiba-tiba dia puasa sunatnya tanggal 15 Sya'ban. Mungkin dia waktu di masjid mendengarkan ceramah atau puasa sunat di Sya'ban, dia puasa. Oh, nyambung tanggal 16 Sya'ban, tanggal 17 nyambung. Kemudian tanggal 18 putus, tidak puasa. Kemudian tanggal 19 puasa lagi. Nah, puasa yang tanggal 19 ini tidak boleh, karena sudah putus di tanggal 18-nya. Nah. Kemudian puasa yang musyak, yang kelima adalah haram tapi tidak sah, itu yaum musyak. Yaum musyak itu yang terjadi tanggal 30 bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan jadi hari Senin, kemarin Seninnya. Jadi Ahad sore itu kan orang tim itu melihat ru'yatul hilal, tim pahala semuanya. Ternyata Seninnya itu ada kemungkinan apa, Senin puasa, satunya ru'yatul hilal, satunya hisab puasa. Nah, ini yang tanggal 30 hari syak itu haram, tidak sah. Tapi boleh yang sama halnya kayak tadi. Kalau dia Senin itu masih punya utang, ada perempuan masih utang 1 hari, ternyata bisa dilaksanakan hari Seninnya, sedangkan ru'yatul hilal dah lihat, jadi digenapkan hari Selasa, maka dia boleh hari puasa Seninnya. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syurutus syatus shaum. Ada pertanyaan ya? Apa salah? Ya, bagus. Assalamualaikum. Tentang puasa yang diharapkan dan tidak sah, yaitu puasa 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ukuran Idul Fitri dan Idul Adha ini kan hilang kalau memang berdasarkan ketepatan tanggal 12 Ramadan.
Ada dua pertanyaan. Pertama masalah puasa yang diharamkan seperti Idul Fitri dengan ya tadi Yaumul Syak ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Semisal di situ ada perbedaan di kalangan orang dari hisab dan Royatul Hilal gitu ya. Maka bagaimana kita mengikutinya? Ngikutinya adalah ngikutin yang mayoritas yang sesuai dengan pemerintah. Itu yang pertama. Kalau dia berpedoman dengan pemerintah. Soalnya gini, si pemerintah sudah menjelaskan masalah perbedaan penetapan Syawal, penetapan Ramadan itu bukan menjadi masalah ya. Tetapi secara hukum itu ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu yang bunyi gini. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan di kalangan masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang menetapkan besok hari raya apa enggak? Oh enggak, satunya gini. Maka keputusan pemerintah itu sudah menjadi keputusan yang dapat menyebabkan hilangnya perbedaan di kalangan masyarakat. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Nah, maka kita tentu ngikutin yang mayoritas. Kalau toh memang ada yang ikut hisab didahului atau maka di situ dia ngikutin yang mana? Nah, bisa kalau kita lihat kaidah fikih maka ikutin mayoritas yaitu pemerintah. Kalau memang dia ngikutin sesuai dengan apa keyakinan dia atau ngikutin ormasnya misalnya gitu ya, maka ada perbedaan dia misalnya hari Idul Fitri, Idul Adha saja. Idul Adha itu kan kemarin itu ada perbedaan. Idul Adha semisal hari Senin yang dari pemerintah, satunya dari hisab Muhammadiyah itu hari Ahad semisal ya. Nah, maka di situ Arafahnya tentu kan sebelumnya. Nah, maka kalau kita lihat, kita ngikutin kaidah fikih, maka lihat yang ikut mayoritas itu pemerintah. Karena pemerintah itu menghilangkan perbedaan di kalangan masyarakat. Ada yang masyarakat hari Senin, Ahad, gini, maka pemerintah memutuskan hari Senin Idul Adha, maka ikutin. Kalau mereka itu ternyata ikut yang hari Ahad, yang hisab semisal dahulu, tidak sesuai dengan pemerintah, maka itu sah-sah saja, boleh. Nah itu. Jadi kaidah ini hukmul hakim yarful hilaf itu bukan menjadi kewajiban, tetapi menjadikan dia menghilangkan keresahan atau perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Bisa dipaham ya, Pak Duh? Kalau memang hari Senin, kalau ikut yang pemerintah hari Senin, maka puasa hari Senin tidak boleh. Nah, kalau ikut hisab Ahad, artinya di dalam hadis itu sama Al-Quran itu sama benar, baik hisab, baik rutul hilal, sama-sama benar. Tapi jangan menghilangkan ilmu hisab, juga jangan meniadakan ru'yatul hilal. Nah, kalau seperti ini bagaimana solusinya? Kok bingung? Ya udah ikut pemerintah. Karena pemerintah itu yang menjadi hak, kita percaya. Sedangkan penetapan ini itu bukan qot'i. Dalam usul itu gini, ada qot'i, ada doni. Dalil itu ada qot'i, ada doni. Qot'i itu pasti, doni itu masih duga-dugaan, sangka. Nah, kalau qot'i seperti apa sih qot'i itu? Kayak puasa, kayak sholat. Nah, penetapan kayak gini tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal itu sifatnya doni. Nah, kalau ada doni itu masih ada ruang terbuka untuk perbedaan. Nah itu. Kalau qot'i tidak ada. Sholat, apa ada yang berbeda? Tidak ada semuanya. Tapi kalau caranya, nah itu banyak. Caranya sholat, tentang angkat tangan, yang gini, sebagainya. Kakinya ada yang lebih lebar, ada yang macam-macam. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang adzan 2 kali di hari Jumat, ada yang 1 kali. Ada yang Fatihahnya saja, Fatihahnya wajib
bacaan bismillahnya apa wajib apa enggak, ada yang baca ada yang enggak kan gitu. Nah itu artinya penetapan seperti ini yang sifatnya doni itu masih ada ruang terbuka perbedaan. Nah, maka kita ikutin namanya. Tapi kalau yang sifatnya qat'i maka tidak boleh, meskipun pemerintah atau siapa yang melarang sholat umpama atau melarang puasa, nah itu tidak boleh kita ikutin. Ya, seperti qat'i. Jadi seperti ini. Dulu itu di Yaman itu saya pernah tanya guru saya itu di Yaman, di sana pemerintah itu menetapkan, seingat saya menyempurnakan istiqmal, artinya genap 30 pemerintah. Padahal satu sisi ini kalau dia ahli falak, kalau hal itu kan dia ngerti, itu ada ruang ada. Lah maka bagaimana dia ikut pemerintah. Ikut pemerintah kenapa? Lah ini ikut pemerintah ini meskipun pemerintahnya salah, maka dia dapat pahala. Karena masih ruangnya ruang qad'uni. Jadi para ulama sana ketika kok beda umpama, ya ikut pemerintah. Kenapa saya tanya? Kenapa? Karena ini penetap ini doni, masih doni, dan kita harus ngikutin perintah selagi itu bukan maksiat. Yang kedua masalah puasa istri. Nah, gini. Puasanya istri tanpa izin suami, tanpa lapor suami itu haram tapi sah. Bagaimana ketika istri itu puasa Senin Kemis, sebelum dia bersuami dia puasa Senin Kemis, bagaimana hukumnya? Maka tinggal dia pamit saja, Mas, saya itu biasa puasa Senin Kemis. Udah, jadi satu kali izin itu untuk 1 tahun. Nah, atau berapa? Semisal dia kan sudah bilang, semisal Senin Kemis sama suaminya, ayo nggak usah batalin aja, mumpung anak-anak udah ada semuanya. Nah, sudah berapa hari ya? Apalagi dia baru head 10 hari suci pas tepatan Senin. Nah, misalnya ini contoh ya, kemudian siang hari, ayolah ini anak sudah tidak ada sekolah semuanya, yuk ya, ini sudah 10 hari nih libur, batalkan aja, batalkan. Kenapa? Dia melaksanakan perintah suami yang merupakan wajib. Puasa itu sunnah. Loh itu gimana? Setengah hari saya puasa. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu menyanyiakan puasa kita hanya meskipun setengah hari. Apalagi dia niat untuk melaksanakan perintahnya suami, mematuhi perintahnya suami. Jadi seperti itu. Dia izin terlebih dahulu waktu dia sudah punya suami, ke suaminya izin untuk saya biasa puasa Senin Kemis, tapi tiba-tiba di pertengahan dia disuruh batalkan, maka batalkan. Nah, karena gini, di dalam maqasid syarat itu namanya itu syariah. Itu ada kalanya hukum itu kan ada wajib, sunat, haram dan seterusnya. Ketika ada wajib sunat, maka yang didahulukan adalah wajib. Ketika ada 2 mudarat, masih ada maslahah. Ketika ada 2 maslahah, ada 2 kebaikan, mana yang lebih maslahah itu dilakukan. Ketika ada 2 mudarat, mana yang lebih mudarat itu dijauhi, maka yang lebih ringan dilakukan. Sama halnya kalau wajib sunat ya jelas wajib kita lakukan, tidak mungkin wajib ditinggalkan untuk demi sunat. Nah,
Gara-gara sunat kita melaksanakan kewajiban. Contoh gini. Dulu itu saya ketika berapa tahun mondok di Sudogiri, itu di atas di lantai 2 masjid itu jam 12 sampai jam 1 itu ada kegiatan yang mana kegiatan itu bukan dari pondok, dia kegiatan yang sholawat nariyah. Salat nariyah itu sampai 4444 itu. Dia pakai jagung dulu ya, jagung. Dari jam 12 sampai jam 1. Itu setelah selesai, ternyata ada orang yang rutin ikut ini. Setiap subuhnya ngantuk sulit dibangunin. Subuhnya. Waktu kegiatan habis subuh itu kan ada kegiatan, habis sholat subuh ngaji, belajar. Ini ngantuk terus. Nah itu ditanyain, kenapa? Akhirnya sampailah kepada kiai, kalau ada laporan kayak gini, maka ditiadakanlah kegiatan yang itu. Kenapa? Mendahului yang wajib, meninggalkan yang sunat. Bagus tak sholat? Bagus. Tapi sampai dia subuhnya, sama halnya kita sholat sunat ibadah tengah malam khusyuk dari habis tarawih sampai jam 2 khusyuk baca Quran. Dan dia tahu nanti tidur pasti dia akan subuhnya kesiangan. Nah, itu. Maka lakukan sholat sunat, ambil yang biasanya, sekiranya subuh kita bangun sesuai waktunya, tidak sampai kesiangan. Kadin toh. Nah. Sudah ya. Monggo Pak. Ya. Tidak rutin, tapi sering bicara. Yang kedua terkait dengan amalan ibadah di bulan Ramadan itu bagaimana terhadap orang yang satu tidak puasa, yang kedua atau bahkan malah puasa. Ibadah yang lain ini masih dicatat berlipat ganda. Mana pertanyaan terakhir? Ya. Terkait masalah puasa setelah nisfu Sya'ban, itu diperkenankan ketika dia sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan gini adalah yang menjadi biasa dia puasa Senin Kemis, meskipun memang kadang dia tidak puasa. Nah, di sini dijelaskan watas butul adah bimarroh. Artinya kebiasaan itu sudah bisa dianggap biasa meskipun hanya dia lakukan satu kali marroh. Nah ini Bapak. Lalu udah biasa puasa Senin Kemis. Misal bulan 1 dia puasa Senin Kemis, bulan 2 ndak karena sibuk, bulan 3 puasa, sampai bulan 8 Sya'ban dia puasa. Nah, maka itu juga diperkenankan. Kalau ndak pernah puasa Senin Kemis, apalagi seperti saya ini udah puasa Senin Kemis, saya puasanya yang diulangi tiap tahun ya, bukan tiap bulan, tiap tahun, Arafah gitu ya. Maka seperti saya ya enggak boleh nisfu Sya'ban puasa, mau lanjut enggak apa-apa 16. Tapi kalau kita putus 17 mau lanjut lagi 18 enggak bisa. Nah, jadi meskipun enggak rutin tiap bulan, dia pernah melakukan namanya membiasakan diri, nah, itu tetap dikatakan boleh. Kemudian masalah pahala puasa, terkait puasa itu di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan. Yang sunat jadi wajib, yang wajib
seperti melakukan 70 kali kewajiban. Maka bagaimana ketika ada orang yang melakukan gibah, merasani, ngadu domba, berbohong, melihat yang diharamkan, atau merendahkan orang lain yang menjadi sebab itu pahala puasanya itu hilang. Ketika dia mengamalkan amal yang lain, maka itu tidak ada tidak ada hubungan ikatan dengan amal-amal yang sebelum yang lakukan. Semisal dia melakukan baca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan, ya udah, pahalanya dilipat gandakan. Orang yang ternyata di siang itu dia ngerasain orang, siangnya dia baca Quran, maka tetap dilipat ganda. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi itu pertanyaan lagi. Yang tidak puasa seperti orang haid sama juga dilipat gandakan. Terutama ketika haidnya di 10 akhir, dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan seterusnya, ibadah yang dia bisa. Puasa yang tidak bisa, tidak boleh. Baca Quran yang tidak boleh. Kemudian perbanyakilah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebagaimana Siti Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah, ketika malam Lailatul Qadar, jatuh Lailatul Qadar, itu apa yang kita baca? Ya udah, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebelum baca ini bacalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Langsung ditutup Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Nah, itu dibaca sering. Kemudian nggak bisa ngamalin, nggak puasa pas dia nggak puasa karena berhalangan dan seterusnya, maka paling tidak adalah ini, di bulan Ramadan itu kan setiap amal ibadah, amal baik itu dilipat gandakan. Begitu juga amal jelek, bukan hanya amal baik, amal jelek juga. Maka kata guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, aqallu syai' fi Ramadan la tastagil bil ma'siyah. Paling enggak, kalau kita tidak bisa, sulitlah kita baca Quran, sulit amal-amal yang lain, paling tidak di Ramadan itu udah tarkul ma'asi. Jangan melakukan maksiat. Tidak bisa ini, sedekah tidak bisa, baca Quran tidak bisa, amal baik yang tidak bisa. Nah, maka bagaimana? Udah, jangan maksiat. Udah. Kenapa? Afdhalul ibadah, paling utamanya ibadah itu kan ada wajib, ada meninggalkan, ada fi'lul wajibat, melaksanakan wajiban, ada tarkul manhiyat, meninggalkan perkara yang dilarang. Di antara dua ini mana yang utama? Tarkul manhi, meninggalkan maksiat. Jadi kalau dalam Ramadan itu kita tidak bisa melakukan amal baik, tidak bisa menambah pundi-pundi amal baik, paling tidak kita jangan melakukan maksiat dan jangan menambah pundi-pundi maksiat dosa. Ini. Oh, yang tidak. Iya. Oh, yang tidak puasa. Iya, sama. Dia yang tidak puasa karena tidak ada udu, dia tidak puasa memang. Nah, memang tidak puasa. Maka di samping dia wajib qada, dia berdosa, kemudian ternyata dia sedekah, kaya mama, dia rutin sedekah, maka sedekah tetap dia diterima. Puasa yang lain dia dosa, ternyata sedekah ngasih orang lain tetap dianggap dinilai, asalkan uangnya itu uang yang halal. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu tidak menerima kecuali yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ini. Jadi tidak ada ikatan.
Sama halnya orang tidak sholat, tidak usah jauh-jauh puasa. Ada orang sholat tapi dia sedekah atau itu, tetap dia dapat hitungan pahala. Dosanya apa? Tidak sholat bertambah, pahalanya juga bertambah. Wallahu a'lam. Asalkan apa? Sedekah yang dia kasih itu tidak diambil dari perkara yang diharamkan. Barangkali orang tersebut yang sering sedekah, tapi di samping itu kewajiban sholat dan yang lainnya jarang, kadang sholat, kadang enggak, kadang bolong. Mungkin kalau betul-betul dia sedekahnya itu murni dari perkara yang halal, nyantun anak yatim dan seterusnya, mungkin Allah Ta'ala kita husnudzon dengan berkahnya sedekah itu yang merupakan paling baiknya membuka pintu-pintu kebaikan dan seterusnya. Mungkin di akhir hayat atau apa, dia dibukakan pintu hidayah Allah Ta'ala. Siapa tahu. Kayak orang berbakti kepada orang tua, meskipun dia tidak baik, tapi dia berbakti kepada orang tuanya, tapi Allah Ta'ala dengan bakti itu menginginkan orang itu menjadi baik di akhir hayatnya. Dan Allah ya yang mengatur semuanya. Jadi harapan kita ya mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya jangan sampai kita doa itu lepas dari doa-doa akhirat. Salah satunya adalah doa husnul khotimah. Karena bagaimanapun husnul khotimah itu paling penting di akhir hayat kita. Husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah wal. Tetapi gini, hujan nih. Jam berapa ini? Tetapi hadin toh. Saya menjelaskan tadi, mungkin orang maksiat, orang sedekah jarang, bisa saja, tetapi semuanya Allah ya. Nah, kalau saya lihat orang berbakti juga, sejelek-jeleknya orang kalau dia berbakti ke orang tuanya, kemungkinan dia menjadi orang baik. Nah, tetapi jangan sampai dalam diri kita, oh sedekah meskipun tidak sholat nanti jangan, bukan ini tuh. Lah, tapi ada satu disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu beliau menukil satu hadis. Orang yang sudah sampai umur 40 tahun, nah ini Pak, 40 tahun, kalau 40 tahun lebih dia seperti itu, ya kayak gitu lama, ya udah akhir hayatnya seperti itu, sulit berubah. Bukan berarti tidak mungkin, semuanya Allah yang mengatur. Kalau Allah kasih hidayah siapapun bisa, mau umur berapa tahun. Tetapi kalau kita lihat ini, umur 40 itu jadi patokan. Kalau dia 40 itu baik, maka belakangnya baik. Kalau rezekinya baik, lama 40 juga baik. Kalau 40 itu dia seperti ini, gitu. Coba kita lihat, kalau sudah umur hampir 40, Pak Miramid, rezekinya baik terus, dia punya 40 udah punya mobil, terus 40 nanti udah punya mobil. Tapi ini bukan ini ya, bukan jadi patokan tetap ya, enggak, nah, bukan. Tapi Allah semua yang ngatur rezeki. Memang di 40 ini jadi apa? Saya boleh cerita, punya teman wafat berapa, hampir setengah tahunan ini, dekat sini. Itu Mamit, umur 35, mulai dari kecil, nakalnya bukan main. 35, dari sampai 32, maaf, sampai minum-minuman, sampai hampir pisah dengan istrinya dan sebagainya, macam-macam. Tetapi ketika dia umur 37, dia itu kumpul sama orang baik. Dia orang baik. Kumpul sama orang baik, sering hadir majelis burda, majelis kebaikan hadir. Terus 38, 39, 40
baru dia meninggal lempur 41 kalau 42 tahun. Maka dia meninggalnya dalam keadaan kumpul sama orang baik, orang soleh, sering hadir majelisnya orang soleh. Padahal di umur 37, 35, 36 itu masih belum terima baik. Sampai istrinya itu bilang ini, cerita pada mertuanya, 2 tahun terakhir suaminya ini perhatian. Sebelumnya tidak pernah perhatian sama sekali, istrinya tidak perhatian, keanaknya tidak perhatian. Baru terakhir. Maka jadi dia baik itu sebelum umur 40 terus. Maka dia dimatikan dalam keadaan baik. Ini salah satu yang saya dapat langsung, teman saya cerita tahu sendiri. Mpon ki laut chen. Maka tak bisa peleman baru hujan ponen. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujan turun kita dianjurkan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi yang turun itu menjadi manfaat, bukan menjadi bahaya dan mudarat kepada kita. Mpon kadus. Oh iya. Gimana terakhir? Puasa Senin sampai Kamis. Selasa Rabunya. Oh. Ada orang puasa Senin sampai Kamis, bagaimana Selasa Rabunya? Ya tetap sunat. Nah, jadi tetap sunat. Jadi puasa itu yang disebutkan hanya puasa Senin, Kamis dan seterusnya. Atau dia puasa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Sya'ban itu dimasukkan oleh sebagian ulama termasuk bulan-bulan yang mulia. Kenapa? Karena Sya'ban itu adalah pertengahan antara satu tapak, satu langkah menuju bulan Ramadan. Nah, orang puasa di sini juga termasuk buat baik. Kalau umpama dia tidak puasa di bulan-bulan haram, maka juga dimasuk puasa sunat. Tapi puasa sunat yang meneruskan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka lebih baik bagaimana kalau bukan di bulan haram, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Puasa sekarang, besok ada puasa. Atau puasa Senin dan Kamis. Ada lagi puasa di 3 hari, ya Allah saya lupa ya. 3 hari di akhir tahun nyambung kepada, ini saya lupa hadisnya, bulan haram. Jadi Dzulqa'dah Hijjah nyambung kepada bulan haram. Ada juga itu. Puasa-puasa yang mendapat keutamaan. Jadi tetap dapat pahala sunat ya. Tapi ya tidak hanya puasa nyambungin dari Senin Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita mendapat pahala. Namanya apa? Namanya puasa sunat gitu. Namanya apa? Ya puasa sunat. Soalnya Nabi seperti ini. Nabi Muhammad ketika di pagi hari ada enggak yang bisa dimakan? Tidak ada. Udah saya puasa. Nah ini makanya kenapa puasa sunat itu niatnya bisa di pagi hari, yang penting sebelum duhur. Karena itu yang ngikutin hadis Nabi ini. Kalau puasa wajib harus di malam hari. Nah ini namanya puasa sunat. Namanya puasa Selasa, enggak? Puasa sunat. Nah, parah boleh. Empon nggih. Bon.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.